Selamat sore teman-teman ya. Hari ini kita presentasi tentang drug abuse. Ada putau, ada magic mushroom, dan ada alprazolam ya. Jadi silahkan untuk yang akan presentasi untuk alprazolam, silahkan untuk bersiap. Ya. Oke, waktu saya serahkan kepada kelompok alprazolam. Untuk teman-teman yang mau bertanya lewat chat juga silahkan ya, itu supaya untuk menghemat waktu begitu ya. Silakan. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 9 dengan materi alprazolam terdiri dari saya, Patricia, kemudian ada Katarina Agnes, ada Maria Dorencia, dan Vincentius Rubin Ferreri. Masuk ke latar belakang, alprazolam termasuk ke dalam psikotropika golongan 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007. Alprazolam menghambat reuptake serotonin dan noradrenalin di ujung-ujung syaraf otak, dan dengan demikian memperpanjang waktu tersedianya neurotransmitter tersebut. Obat ini bekerja dengan menekan sistem saraf pusat sehingga memperlambat kerja sistem saraf. Alprazolam akan memberikan efek antidepresan sehingga terkadang diresepkan oleh dokter pada kasus depresi dan gangguan kecemasan. Hasil survei BNN pada tahun 2019 ditemukan bahwa 2,9% penyalahgunaan narkoba di Indonesia diisi oleh penyalahgunaan alprazolam. Sementara di daerah istimewa Yogyakarta terdapat 25 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan 26 tersangka di awal 2021 lalu. Mengapa narkoba? Jadi, pemakaian narkoba itu sering diawali dengan keinginan untuk mencoba. Keinginan untuk mencoba itu kemudian dimanfaatkan oleh para pengedar untuk menjerat mereka dengan cara memberikan narkoba secara gratis, sehingga mereka menjadi kecanduan. Salah satu wawancara dengan seorang warga binaan di sebuah panti rehabilitasi di Yogyakarta menunjukkan keterkaitan antara kondisi lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Menurut pengakuan ini, dia mengkonsumsi narkoba karena keadaan rumah yang penat, melihat kedua orang tuanya yang selalu bertengkar. Untuk menghilangkan kepenatan dalam keluarga itulah, maka ia mencoba untuk mengkonsumsi narkoba dan akhirnya mengalami ketergantungan. Selain itu, wawancara lain dengan seorang warga binaan di lapas, perkenalannya dengan narkoba dipicu oleh kegagalan usaha. Lalu untuk merubah nasib keluarga tersebut, semua usaha yang pernah dilakukan seperti berjualan dan bekerja kuli dan menjadi kontraktor, namun usahanya gagal dan mengakibatkan tanggungan utang, sehingga beban hutangnya yang menumpuk menimbulkan kebingungan, dan kemudian warga binaan ini bertemu dengan seorang teman yang menawarkan narkoba. Tanpa berpikir panjang dan dengan tujuan untuk menenangkan hatinya, maka mulailah berkenalan dengan narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mantan pengguna narkoba, ketidaktahuan tentang akibat buruk yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi narkoba merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang memiliki keinginan untuk mencoba memakai narkoba. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun istilah penyalahgunaan narkoba sudah sering dimuat di berbagai pemberitaan media massa, tetapi pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat terbatas. Kemudian, alprazolam merupakan obat golongan benzodiazepin, di mana diklasifikasikan dalam psikotropika golongan keempat. Seseorang dengan kecanduan alprazolam dapat mengkonsumsi hingga 20 sampai dengan 30 pil per hari. Jika pengguna memutuskan untuk berhenti menggunakan alprazolam, mereka mungkin memiliki efek putus obat seperti kecemasan, gelisah, susah tidur, dan tremor. Timbulnya gejala putus obat adalah tanda bahwa ketergantungan fisik telah berkembang. Perkembangan toleransi dan
putus obat adalah indikasi kecanduan. Setelah kecanduan alprazolam terjadi, tanggung jawab sehari-hari seperti sekolah, pekerjaan, atau keluarga diabaikan karena energi dialihkan ke arah perilaku mencari obat-obat alprazolam tersebut. Dan tanda-tanda perilaku lain dari kecanduan alprazolam itu meliputi yang pertama, terus-menerus menggunakan alprazolam. Yang kedua, ketidakmampuan untuk berhenti menggunakan alprazolam meskipun ada keinginan berhenti untuk mengkonsumsinya. Yang ketiga, kehilangan minat pada aktivitas yang pernah disukai. Yang keempat, terobsesi untuk mendapatkan dan menggunakan alprazolam. Yang kelima, kehilangan kendali atas jumlah alprazolam yang dikonsumsi. Yang keenam, masalah hukum yang merupakan hasil dari penggunaan obat alprazolam tersebut. Dan yang terakhir adalah perilaku pengambilan risiko seperti mengemudi saat berada di bawah pengaruh alprazolam. Gejala putus obat alprazolam mirip dengan gejala putus obat alkohol atau barbiturat, di mana keparahan gejala dapat bervariasi. Jika kejang terjadi, penarik putus obat dari alprazolam dapat mengakibatkan kematian. Berikutnya, adalah toksisitas dari alprazolam. Dari efek klinis dari overdosis benzodiazepin itu ditemukan lebih kecil pada sebagian besar kasus, akan tetapi tingkat toksisitas dari alprazolam secara signifikan lebih tinggi dibandingkan benzodiazepin lainnya. Overdosis alprazolam itu dapat muncul sebagai rasa kantuk, kebingungan, gangguan koordinasi yang buruk, sulit melakukan aktivitas gerak, refleks yang lambat, koma, dan juga bahkan kematian. Alprazolam merupakan teratogen kehamilan kategori D, yang berarti ada bukti resiko pada janin dari ibu yang mengkonsumsi alprazolam. Bayi yang lahir dari ibu dengan toksisitas alprazolam juga beresiko mengalami gejala putus obat, kelemahan otot yang berujung pada kelumpuhan, serta masalah pernapasan. Benzodiazepin diekskresikan melalui ASI sehingga menyusui umumnya tidak dianjurkan pada ibu yang mengkonsumsi alprazolam. Selanjutnya, baik, selanjutnya untuk penyalahgunaan alprazolam. Jadi alprazolam biasanya disalahgunakan karena rasa tenang dan relaksasi yang ditimbulkan pada beberapa pengguna. Beberapa orang menyalahgunakan alprazolam dengan meminumnya dalam dosis yang lebih tinggi dan menggabungkannya dengan obat lain untuk mencapai tingkat relaksasi yang diinginkan. Alprazolam sendiri dapat digunakan dalam beberapa cara, diantaranya yang pertama diminum dengan banyak pil secara bersamaan, disuntik, dihirup, blotter paper untuk ditempel di lidah, dan diminum dengan obat lain atau alkohol. Penggunaan alprazolam ini tidak lebih dari 4 mg per hari. Penggunaan alprazolam dianggap sebagai penyalahgunaan jika dikonsumsi lebih dari 4 mg per hari dan tidak menggunakan resep dokter. Dari banyak kasus, para pecandu alprazolam ini tidak hanya menggunakan alprazolam saja, melainkan biasanya mereka tuh juga menggunakan jenis lain seperti ganja, sabu-sabu, dan alkohol, serta banyak mengalami gangguan kejiwaan hingga proses rehabilitasi menjadi lebih lama. Selanjutnya terkait pengasalahan, peraturan yang cukup ketat terkait peresepan alprazolam membuat jarang ditemukannya pengasalahan. Hal ini dikarenakan peresepan alprazolam sendiri hanya diperbolehkan dari dokter spesialis kesehatan jiwa dan intens psikosomatik dan hanya dibatasi maksimal selama 2 minggu per kasus. Namun terdapat satu kasus yang belum lama terjadi, di mana kasus ini menjadi salah satu selebriti tanah air. Pada kasus tersebut, tersangka VA dinyatakan memiliki alprazolam dengan dosis 1 mg, sedangkan dokter dari rumah sakit di Jakarta memberikan resep alprazolam dengan dosis 0,5 mg. Saat ia menebus resep tersebut di salah satu apotek di Surabaya, ia mengaku bahwa pegawai apotek enggan untuk melayani dikarenakan resep itu berasal dari luar kota atau kabupaten. Namun akhirnya sang pegawai apotek melayani resep tersebut dengan syarat di mana VA harus berfoto berdua dengan pegawai tersebut.
Lalu setelah disita, dosis yang dimiliki VA berbeda dengan resep, sehingga pemeriksaan di sini dimaksudkan kepada pegawai apotek yang kemungkinan melayani resep dengan dosis yang berbeda dengan resep yang diberikan oleh dokter. Selanjutnya, untuk manajemen program terapi dapat dilakukan dalam berbagai setting, dalam banyak bentuk yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda juga. Dan prinsip terapi yang efektif adalah yang pertama, tidak adanya terapi tunggal yang tepat untuk semua individu. Yang kedua, komponen dari berbagai pendekatan mungkin dipraktekkan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan dari pengguna narkoba. Yang ketiga, detoksifikasi medis merupakan tahap awal dari terapi kecanduan dan dengan sendirinya melakukan perubahan dalam pengguna narkoba jangka panjang. Yang keempat, individu penyalahguna narkoba dengan gangguan mental harus diterapi keduanya secara terintegrasi. Yang kelima, rencana terapi dan layanan individu harus dinilai terus-menerus dan dimodifikasi seperlunya untuk memastikan bahwa rencana tersebut memenuhi perubahan kebutuhan individu. Untuk model pendekatan terapinya dapat dilakukan dalam 3 model, misalnya terapi komunitas, di mana adanya perbaikan norma-norma perilaku terhadap pengguna narkoba dan diarahkan untuk agar dapat mengontrol diri dalam suatu lingkup sosial. Pendekatan ini menekankan terapi individu dan kelompok, di mana bisa melalui pertemuan teman sebaya dan partisipasi dalam lingkungan terapeutik atau dalam lingkungan sekitar. Terus yang kedua adalah model medis, di mana model ini menekankan pada penyebab biologi dan genetik atau fisiologi kecanduan yang membutuhkan terapi oleh dokter dan memanfaatkan farmakoterapi untuk mengurangi gejala atau perubahan perilaku. Dan yang ketiga adalah model multidisiplin, di mana program ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan komponen disiplin yang terkait, termasuk bekerja sama dengan keluarga dan pasien, di mana komponen spiritual juga dan kognitif juga menjadi salah satu model perbaikan dari perubahan perilaku pengguna narkoba. Kemudian detoksifikasi. Untuk detoksifikasi sendiri itu merupakan proses untuk mengeluarkan obat-obatan dalam tubuh yang bertujuan untuk mengelola gejala obat secara aman ketika pasien berhenti menggunakan narkoba. Dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk melewati gejala tersebut. Lamanya waktu detoksifikasi itu tergantung pada jenis zat yang digunakan, durasi kecanduan, hingga tingkat keparahan dari kecanduan tersebut. Berikutnya, baik, selanjutnya untuk pembahasan terhadap rancangan program. Yang pertama itu ada rehabilitasi medis. Jadi rehabilitasi medis sendiri adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Yang pertama itu ada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini dilakukan tidak hanya oleh dokter, tetapi juga terapis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku, maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut baru melakukan rehabilitasi. Yang kedua, detoksifikasi. Nah, di sini pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan itu cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat.
Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi serta mengkonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Selanjutnya ada stabilisasi. Tahapan ini itu bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental itu tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Yang kedua ada rehabilitasi psikososial. Di sini lebih ke pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas ini sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. Yang ketiga ada pengobatan rawat jalan. Tujuan utama dari pengobatan rawat jalan sendiri adalah untuk membantu pasien menghentikan atau mengurangi penggunaan nafsa, meminimalkan masalah medis, psikiatris, dan sosial yang terkait dengan penggunaan nafsa, mengurangi risiko kambuh, dan meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial mereka sebagai bagian dari proses pemulihan jangka panjang. Untuk intervensi intensitas tinggi, program-program seperti perawatan intensif sehari-hari memerlukan interaksi yang sering dengan pasien. Komponen dan aktivitas layanan ini sendiri itu meliputi yang pertama, penilaian medis dan psikososial komprehensif saat masuk layanan, rencana perawatan yang paling sesuai dengan kebutuhan individu, pengobatan bersifat sukarela dengan partisipasi pasien dalam keputusan terkait, pengobatan, detoksifikasi dengan bantuan obat jika diindikasikan, inisiasi pengobatan rumahan jika diindikasikan, kontak dengan keluarga dan orang-orang penting lainnya di jaringan sosial untuk melibatkan mereka dalam pengobatan berkelanjutan, perawatan perilaku dan psikososial untuk gangguan penyalahgunaan nafsa, gangguan penggunaan nafsa dan gangguan kejiwaan yang terjadi bersamaan, perawatan farmakologis untuk gangguan medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan, kontrak pengobatan yang dengan jelas menguraikan semua prosedur pengobatan layanan dan kebijakan serta peraturan lainnya dan harapan pasien terhadap program, evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan pasien dalam pengobatan dan penilaian klinis terus-menerus yang dibangun ke dalam program. Selanjutnya, strategi pencegahan kambuh dan strategi pemulangan pasien untuk pengobatan berkelanjutan setelah perawatan residensial termasuk terapi rumahan jika diindikasikan, tingkat perawatan psikososial yang tepat, dan pengobatan berkelanjutan untuk masalah medis dan kejiwaan yang terjadi bersamaan, dan yang terakhir dukungan sosial intensif termasuk akomodasi dan pekerjaan. Berikutnya ada intervensi dengan intensitas menengah hingga intensitas rendah. Jadi intervensi intensitas rendah melibatkan sesi dukungan kelompok mingguan, perawatan psikologis individu, edukasi mengenai kesehatan dan obat-obatan, dan dukungan sosial intensitas rendah. Dalam perjalanan pengobatan rawat jalan ini, profesional layanan kesehatan terkait dapat secara rutin menilai penggunaan nafsa dan alkohol dan status kesehatan fisik dan jiwa pengguna. Selanjutnya, intervensi psikososial dan perilaku berbasis bukti. Intervensi psikososial harus digunakan dalam program pengobatan rawat jalan untuk mengatasi faktor-faktor seperti motivasi, perilaku, psikososial, psikologi, sosial, dan lingkungan yang terkait dengan penggunaan nafsa dan telah terbukti mengurangi penggunaan nafsa, mendorong penghentian penggunaan nafsa, dan mencegah kekambuhan. Intervensi psikososial ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Pendekatan terapi yang berorientasi pada keluarga telah terbukti efektif untuk meningkatkan keterlibatan dalam pengobatan, mengurangi penggunaan nafsa, dan meningkatkan partisipasi dalam
perawatan setelah pengobatan dibandingkan dengan pengobatan yang berfokus pada setiap pasien secara individu. Yang keempat, perawatan residensial. Untuk perawatan residensial ini ada perawatan residensial jangka pendek dan juga perawatan residensial jangka panjang. Untuk perawatan residensial jangka pendek itu pelayanan perawatan rawat inap jangka pendek adalah tempat yang menyediakan perawatan selama 24 jam dengan intensitas yang mampu mengelola gejala dan potensi komplikasi yang mungkin terjadi pada hari-hari dan bahkan berminggu-minggu awal setelah penghentian penggunaan nafsa termasuk sindrom putus obat. Tujuan dari perawatan jangka pendek ini sendiri adalah untuk memfasilitasi penghentian awal penggunaan nafsa dan untuk memotivasi pasien agar melakukan sejumlah pengobatan lebih lanjut setelah perawatan jangka pendek. Perawatan yang sedang berlangsung ini bisa bersifat psikologis, sosial, atau farmakologis. Selanjutnya untuk perawatan residensial jangka panjang, terapi jangka panjang di lingkungan residensial memungkinkan pasien untuk keluar dari lingkungan yang kacau dan penuh tekanan yang mungkin berkontribusi terhadap penggunaan nafsa. Dalam lingkungan terapeutik yang bebas dari nafsa dan biasanya juga bebas dari alkohol, pasien itu tidak lagi terpapar pada kondisi yang biasanya memicu perilaku mencari nafsa dan mungkin merasa lebih mudah untuk mempertahankan pantang nafsa dan berusaha mencapai pemulihan. Tujuan utama perawatan jangka panjang sendiri, yang pertama untuk mengurangi risiko kembali penggunaan nafsa aktif, untuk mengobati gangguan kejiwaan dan penggunaan nafsa melalui terapi obat dan terapi psikososial, untuk mengembangkan keterampilan mengatasi ketagihan dan stres kehidupan tanpa menggunakan nafsa, untuk meningkatkan kesehatan pribadi dan keluarga serta lingkungan kerja dan fungsi sosial, untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang efektif dengan pasien dan staf lain sambil memperoleh keterampilan sosial baru, mendapatkan kepercayaan diri dan menerima penghargaan untuk perilaku positif. Selanjutnya untuk mengembangkan keterampilan interpersonal dan komunikasi untuk membangun jejaring teman-teman yang berpantang nafsa, untuk memperoleh gaya hidup yang lebih sehat, misalnya nutrisi yang baik, rutinitas tidur atau bangun yang stabil, pemantauan kesehatan rutin, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Dan yang terakhir, untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan mengembangkan keterampilan kejuruan untuk semakin bisa mendapatkan kembali kendali atas kehidupan mereka, begitu mereka kembali ke masyarakat umum. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya ya. 25 menit padat tapi bagus nih ya, maksudnya pengaturan waktunya oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat ya, silahkan untuk dilihat dulu ya. Nggak usah urut jawabnya, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama dan kedua dari saya, apa sih yang dimaksud dengan gejala putus obat drug seeking behavior ya? Lalu untuk golongan benzodiazepin yang sering disalahgunakan, apakah hanya alprazolam? Lalu ada pertanyaan dari Yoga, antara penyalahgunaan dan penggunaan obat alprazolam, manakah yang lebih dominan terjadi? Kemudian upaya kita sebagai apoteker untuk mencegahnya. Lalu dari Sania, terkait penyalahgunaan alprazolam dengan blotter paper itu bagaimana ya? Apakah bisa dijelaskan? Lalu V, apakah ada cara khusus untuk kita tahu bahwa pasien menyalahgunakan atau menggunakan alprazolam? Karena bisa saja itu obat yang diresepkan dokter. Lalu detoksifikasi pada kasus alprazolam menggunakan obat apa? Lalu terakhir pertanyaannya Apriponi, terapi terintegrasi untuk pecandu dengan gangguan mental itu jelaskan. Sudah banyak ya pertanyaannya, mungkin dari chat ini dulu yang dijawab ya, tidak usah urut karena tadi sudah muncul di tengah-tengah. Silahkan untuk kelompok alprazolam untuk menjawabnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Yoga terkait lebih banyak mana penyalahgunaan atau pengguna-salahan. Kalau dari survei yang kami temukan, itu lebih banyak yang melakukan penyalahgunaan alprazolam. Dilihat dari survei
BNN tahun 2019 maupun yang baru saja terjadi di kami khususnya kemarin memfokuskan untuk mencari di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah terdapat 25 kasus di awal tahun 2021 padahal kondisinya sedang pandemi seperti ini. Kemudian upaya kita sebagai apoteker untuk mencegah penyalahgunaan itu biasanya lebih ditekankan ke teman-teman sejawat apoteker yang bekerja di apotek, di mana resep-resep yang masuk itu bisa terlebih dahulu di-screening dengan baik, kemudian bisa dilakukan wawancara kepada pasien yang memberikan resep tersebut, supaya kita bisa menseleksi apakah resep yang diberikan itu memang benar-benar berasal dari dokter dan benar-benar berasal dari pasien yang membutuhkan, atau itu disalahgunakan. Itu apakah menjawab? Oh ya, menjawab. saya nambahkan sedikit. Terima Ya kasih. betul yang dikatakan Patricia bahwa para apoteker sudah berhati-hati apabila menerima resep dengan psikotropik ya. Mereka akan melihat, memastikan bentuk kekuatannya itu berapa, frekuensi penggunaan, kemudian berapa lama masa pemakaian, kemudian dari siapa yang meresepkan. Itu adalah hal-hal penting yang menjadi screening awal dari resep psikotropika yang masuk ke apotek. Belum nanti mungkin masih ditambah dengan sedikit tanya jawab dengan yang membawa resep terkait dengan penggunaan obat ini, apakah sudah pernah atau baru pertama kali, dan dilakukan informasi-informasi yang lebih jauh untuk memastikan apakah obat ini memang betul-betul akan digunakan untuk terapi sesuai dengan resep yang telah masuk ya. Jadi betul yang dikatakan Mbak Patricia ini bahwa semua apoteker sudah sangat berhati-hati terkait ini. Terima kasih, ini hanya nambahkan saja saya. Pertanyaan yang lain silahkan. Ya, Yoga sudah. Baik Pak, mau mencoba menjawab untuk maksud dari gejala putus obat itu adalah gejala fisik maupun mental yang terjadi setelah berhenti atau mengurangi asupan obat yang diberikan Pak. Untuk gejalanya sendiri itu mungkin si pengguna itu akan merasa sakit atau menunjukkan gejala seperti sakit kepala, diare, tremor, atau kelelahan, merasa cemas, depresi. Jadi ini memang ciri ya. Jadi gejala putus obat itu menjadi sebuah ciri bahwa penggunaan obat yang disalahgunakan itu sudah menyebabkan adiksi, entah ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis. Ini salah satu cirinya adalah itu. Ya. Oke, baik. Lalu yang drug seeking behavior? Silahkan yang drug seeking behavior. Tadi sudah ada sih di presentasinya tentang ini, tapi tinggal note aja lebih khusus. Silahkan. Silahkan. Mau mencoba menjawab Pak, untuk drug seeking-nya sendiri itu merupakan salah satu perilaku di mana pecandu itu mencari obat-obatan dengan melakukan berbagai cara. Jadi semisal kayak dia relapse begitu, ingin mengkonsumsi lagi, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan obatnya tersebut, kayak misalnya dengan mencuri atau bertindak kejahatan yang lain sebagainya, seperti itu Pak. Ini akibat dari adanya itu ya, penyalahgunaannya. Untuk terus apalagi? Obat. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk golongan benzodiazepin yang sering disalahgunakan, apakah hanya alprazolam? Sejauh yang kami cari, ada beberapa obat turunan benzodiazepin yang yang sering disalahgunakan. Contohnya seperti diazepam, terus obat Riklona itu merupakan turunan dari benzodiazepin, di mana obatnya itu baru-baru maksudnya
merupakan obat yang disalahgunakan dari salah satu artis tanah air. Oke. Seperti itu. Itu tadi merek ya. Ya. Ya, itu clonazepam isinya. Ya. Iya, merek, Pak. Yang disebut tadi adalah clonazepam, itu derivat dari benzodiazepin juga. Oke. Baik. Ya, memang tidak hanya alprazolam ya, ada diazepam, ada clonazepam ya. Jadi cukup banyak golongan benzodiazepin yang disalahgunakan ya. Kemudian untuk drug seeking behavior adalah sebuah perilaku mencari obat itu timbul akibat seseorang itu harus mendapatkan obat tersebut untuk mengurangi gejala putus obat yang telah dia terima. Jadi orang itu sudah kecanduan, suatu saat dia mengalami gejala putus obat dan dia tahu salah satu cara untuk menghilangkan gejala putus obat adalah dengan menggunakan obat tersebut. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi timbul perilaku pencarian obat atau yang namanya drug seeking behavior. Nah, hal ini kalau sudah terjadi itu betul-betul sangat berat ya. Sangat berat bagi pecandu tersebut, sehingga untuk bisa nantinya lepas dari kecanduan tersebut harus punya niat yang amat kuat dan bersedia untuk melakukan rehabilitasi. Oke, pertanyaan saya sudah, yoga sudah. Oke, pertanyaan yang lain silakan. Ayo, silakan. Silakan. Baik Pak, mau mencoba menjawab pertanyaan dari Faye terkait detoksifikasi alprazolam sendiri itu menggunakan apa. Nah, kan biasanya orang yang menerima terapi detoksifikasi itu kan alprazolamnya itu dihentikan. Nah, itu kemungkinan kan akan menimbulkan withdrawal syndrome. Nah, kalau misalkan dia menimbulkan withdrawal syndrome itu biasanya sebentar. Nah, itu biasanya alprazolamnya sendiri diganti sama golongan benzodiazepin yang dia itu bekerjanya lebih lama, seperti Gimana? Oh, sorry, maaf. Jadi untuk alprazolam itu sendiri nanti biasanya metode yang digunakan itu selain langsung dihentikan, pertama-tama para profesional itu cenderung memulainya dengan mengurangi dosisnya secara bertahap, kemudian memberikan dukungan secara psikologis. Kalau zat tertentu untuk detoksifikasinya itu sejauh ini bisa menggunakan antidepresan yang lain, kemudian beta blocker atau obat-obatan lain yang simptomatik untuk mengobati gejala dari withdrawal syndrome-nya alprazolam tersebut. Bertanya, sudah puas belum? Oh ya. Iya Pak, berarti kalau misalnya antidepresan lain itu tidak ada kayak kemungkinan untuk nanti kan kita kasih nih, misalnya apa saja dihentikan terus kita kasih antidepresan lain, itu tuh nggak ada kayak kemungkinan untuk jadinya ketergantungan sama si antidepresan yang kita ganti itu. Itu kalau untuk terapi antidepresan yang lain karena dia sudah ditangani langsung sama dokter spesialis jiwa, itu pasti sudah disesuaikan. Gitu. Oke. Udah cukup, Faye? Oke ya. Pertanyaan Apriponi sama siapa lagi tuh? Sania, ayo. Yang belum dijawab.
Bagaimana? Apakah sudah ada jawabannya? Ya. Pak, mau jawab yang terapi integrasi untuk pecandu dengan gangguan mental itu maksudnya seperti apa begitu? Jadi terapi integrasi untuk pecandu dengan gangguan mental itu maksudnya tidak untuk mengatasi kecanduan obat narkotika saja, tetapi juga untuk terapi mental dari si penyalahguna ini. Jadi seperti psikoterapi untuk mengatasi gangguan kesehatan mentalnya. Gimana? Seperti itu, Pak. Oke. Yuk, Sudah, Pak. silahkan. Kurang satu? Kalau yang blotter paper itu kalau tidak salah diterjemahkan sebagai sebuah kertas yang mampu menyerap suatu zat dengan kuat ya. Ini kalau di internet ya, saya sendiri kurang tahu persis ini. Di situ digunakan bagaimana sebuah obat yang di sini alprazolam powder, bagaimana diletakkan pada blotter paper itu sehingga digunakan untuk penyalahgunaan obat ya. Ini ada ini di internet ada ini. Ya. Jadi alprazolam ini dilarutkan dalam suatu pelarut lalu disebarkan di atas blotter paper itu. Ya, ini itu kalau di internet ya. Kalau cara pakainya belum tahu nih. Cara pakainya kurang tahu persis diapakan. Mungkin ada yang mau menjawab soal ini? Ya, silakan. Pak, mau coba jawab, Pak. Jadi yang saya cari-cari itu, jadi blotter paper itu ketika blotter paper alprazolam ketika kertasnya sudah ditaruh zat alprazolam, kemudian jadi kertasnya itu bentuknya seperti stiker. Gitu. Jadi nanti ditempel di atas internet lidah. Gitu ya? Informasi di internet gitu ya? Oh gitu. Kalau Iya, Pak. Dari ini, Pak, Addiction Center. Kalau misalnya di Indonesia mungkin belum terlalu terkenal, tapi mungkin kalau di Amerika Oh, iya. mungkin sudah lebih Addiction Center ya. Itu. Oke. Ya, itu berarti cara-cara untuk menggunakan ya. Berarti di atas lidah atau di bawah? Di atas. Kalau yang saya lihat di fotonya sih di atas, Pak. Gitu. Jadi Ya, bentuknya stiker warna-warni. Oke, ya ini hanya informasi ya. Salah satu Ya. variasi penyalahgunaan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan ya. Ya, saya juga tadi membaca ini juga, oh ya, blotter paper itu apa ya. Jadi mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan mungkin di TV-TV di kita juga tidak ada ya, kalau di acara malam-malam kepolisian itu juga tidak ada. Jadi kita kurang familiar terhadap ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok alprazolam. Terima kasih, pertanyaannya sudah banyak sekali. Oke, lanjutnya kelompok apa ini? Mushroom apa nih? Putau atau apa? Kelompok mana lagi ini? Oke, silakan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan masuk di chat ya. Jadi teman satu grup yang presentasi di kelompok ini bisa membaca dan segera bisa mencari jawabannya sehingga kita bisa lebih efisien dalam berdiskusi terkait ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Silakan untuk kelompok Putau. Selamat sore Pak Yasef dan teman-teman. Jadi pada sore hari ini kami akan mempresentasikan terkait penyalahgunaan dan penggunaan putau atau heroin. Di sini ada saya sendiri, Safira NIM 50, Apriponi NIM 52, Aini Yesia NIM 53, dan Sania NIM 55. Jadi
Pertama ini adalah latar belakang. Penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan. Nah, menurut World Health Organization, ketergantungan obat ini didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik atau kronis yang dihasilkan oleh pemakaian obat baik secara natural atau sintesis secara berulang. Putau merupakan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja. Heroin ini sendiri adalah opioid yang terbuat dari morfin, zat alami dalam kantong biji tanaman opium Asia, berbentuk putih atau coklat atau hitam dan lengket. Pada awalnya, heroin ini dipakai sebagai zat terapi untuk pengobatan sesak nafas dan penekan jantung. Kemudian karena memiliki kandungan yang sama dengan morfin, heroin ini mulainya dipakai untuk menyembuhkan kecanduan morfin. Albert Ehrenberg, seorang dokter di Berlin tahun 1899 ini menyarankan konsumsi heroin untuk menyembuhkan pasien yang mengalami morfinisme atau kecanduan pada morfin. Pada tahun 1910, penggunaan heroin untuk terapi pengobatan kecanduan morfin dilarang oleh pemerintah Amerika karena diketahui bahwa risiko kecanduan heroin ini ternyata lebih parah daripada kecanduan morfin. Kemudian selanjutnya adalah gejala penyalahgunaan heroin. Yang pertama itu adalah pupil mata menjadi sangat kecil, kemudian terasa nyeri pada otot dan tulang, merasa rileks dan bahagia, muntah, susah tidur, gugup, dan gelisah. Next. Selanjutnya adalah toksisitas penyalahgunaan heroin. Yang pertama adalah lambat atau bahkan bisa menghentikan detak jantung. Kemudian bibir dan kuku menjadi biru, kulit terasa dingin dan lembab, lalu gemetar dan tidak dapat berbicara. Kemudian untuk cara penyalahgunaan heroin ini itu heroin bisa dicampur dengan air, kemudian disuntikan dengan jarum. Kemudian heroin juga bisa dihisap atau bisa juga dihirup ke hidung. Semua cara penggunaan heroin ini langsung bisa mengirimkan heroin ke otak dengan sangat cepat. Hal ini membuat heroin menjadi sangat adiktif. Selanjutnya adalah rancangan program penyembuhan pengguna putau. Yang pertama adalah terapi detoksifikasi. Tujuan dari terapi detoksifikasi adalah membebaskan pasien sepenuhnya dari heroin, berfokus untuk menghentikan penggunaan heroin. Kemudian prinsipnya itu membantu mengatasi gejala putus obat ketika pasien mulai berhenti menggunakan heroin. Kelompok sasarannya ditujukan untuk pasien yang memiliki masalah kecanduan opioid yang tidak terlalu parah. Kemudian metodenya biasanya paling umum adalah penggantian heroin menjadi metadon, kemudian pengurangan dosis metadon secara bertahap sampai sekitar 3 hingga 4 minggu. Bagi pasien dengan kecanduan berat, cara detoksifikasi tidak cost efektif karena harga rawat inap yang mahal, kecuali apabila pasien memiliki motivasi yang baik dan keadaan hidup yang stabil. Yang kedua adalah terapi substitusi. Tujuan dari terapi substitusi adalah mengganti heroin dengan obat lain yang memiliki efek yang serupa. Prinsipnya menjaga konsentrasi obat pada darah dalam rentang sempit sehingga pasien mengalami intoksikasi yang minimal atau gejala putus obat yang rendah. Kelompok sasarannya ditujukan untuk pasien kecanduan heroin kronis selama lebih dari 1 tahun atau telah menjalani detoksifikasi dan rehabilitasi, tetapi tidak mampu lepas dari ketergantungan. Metodenya ada berbagai obat yang bisa digunakan untuk mengganti heroin, ada metadon, buprenorphine, heroin assisted treatment, dan terapi opioid antagonis. Untuk metadon, mekanismenya itu sebagai agonis opioid yang mengikat sepenuhnya pada reseptor mu opioid. Farmakokinetikanya bekerja lambat untuk mencapai peak plasma
level sekitar 3 jam tetapi bekerja lama dengan waktu paruh 22 hingga 25 jam yang berarti meskipun penggunaannya menyebabkan efek menyenangkan dan sedasi tetapi tidak menimbulkan kenaikan yang tinggi secara tiba-tiba dan hanya perlu diberikan sekali sehari. Biasanya obat ini dikonsumsi dalam bentuk cairan. Terapi harus dimulai dengan pelan dan bertahap ditingkatkan sehingga butuh beberapa minggu untuk mencapai dosis yang dikehendaki. Setelah distabilkan dengan metadon, individu tersebut bebas dari efek putus obat dan oleh karena itu perlunya drug seeking behavior dengan semua konsekuensi risiko yang terkait. Peningkatan dosis metadon diperlukan karena metadon menginduksi metabolismenya sendiri. Dosis metadon penting untuk mencegah penggunaan heroin kembali. Kemudian penggunaan metadon itu menyebabkan beberapa ADR, yang paling umum adalah respiratory depression, efek kardio seperti ventricular arrhythmia dan QTc prolongation, sehingga harus digunakan secara hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat keluarga berpenyakit jantung. Yang kedua ada buprenorphine, merupakan agonis partial reseptor mu opioid yang artinya pada dosis tinggi hanya aktif sebagian pada reseptor mu opioid. Konsekuensinya obat ini menghasilkan efek euforia dan sedasi yang lebih rendah dari heroin dan metadon. Tetapi obat ini tetap dapat meringankan gejala putus obat heroin. Buprenorphine memiliki waktu paruh plasma 24 hingga 36 jam dan biasanya digunakan sekali sehari. Biasanya diberikan dalam bentuk sublingual. Keuntungan obat ini adalah tingkat toksisitasnya lebih rendah dan lebih kecil, kemungkinan menyebabkan respiratory depression serta aman dari overdosis dibandingkan dengan metadon. Kekurangannya itu efek euforia dan sedasi lebih rendah, pengaturan dosis lebih sulit karena penggunaan sublingual, dan rawan penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga adalah heroin assisted treatment. Heroin sebagai terapi untuk pengguna heroin yang tidak merespon terapi pengobatan standar dan terus menggunakan heroin di dalam atau di luar pengobatan. Latar belakangnya itu adalah Swiss adalah negara pertama yang memperkenalkan program substitusi dengan bantuan heroin pada tahun 1990-an dan hasilnya positif, menunjukkan pengurangan penggunaan narkoba dan lebih sedikit pelanggaran yang dilakukan setelah perawatan heroin selama 6 bulan dibandingkan dengan perawatan pemeliharaan lainnya. Kemudian yang keempat ada terapi opioid antagonis. Yang pertama ada naltrexone, merupakan antagonis opioid yang ketika digunakan secara teratur dapat memblok efek analgesik dan efek menyenangkan dari opioid secara total. Naltrexone dapat digunakan untuk menjaga pasien yang telah didetoksifikasi. Kemudian naloxone merupakan antagonis opioid yang dapat membalikan efek dari overdosis opioid. Naloxone biasanya digunakan untuk mengatasi efek overdosis dari metadon maupun opioid lainnya. Terapi opioid antagonis ini biasanya digunakan juga secara kombinasi. Kemudian LAAM atau levoalpha-acetyl metadol. LAAM ini merupakan analgesik opioid sintesis. Tujuannya ini sebagai analgesia atau dan sedasi dan juga detoksifikasi atau pemeliharaan sementara pada kecanduan narkotika. Prinsipnya mirip dengan metadon dan juga memiliki kemiripan struktur. Jadi di LAAM ini ada sindrom abstinensi levometadil asetat. Meskipun secara kualitatif mirip, perbedaannya memiliki onset lebih lama, durasi lebih lama, dan gejalanya lebih ringan. Terus kelebihan dari LAAM ini durasinya lebih lama sehingga frekuensi pengobatan yang lebih jarang dibandingkan metadon. Next. Kemudian terapi perilaku. Terapi perilaku yang dilakukan pada pecandu yaitu relapse prevention therapy. Terapi ini merupakan terapi manajemen diri yang dibuat untuk mencegah relapse pada area perilaku adiksi dan fokusnya itu membantu pecandu mengubah perilakunya untuk membantu perkembangan pecandu dalam proses perawatan diri atau perubahan diri. Tujuan utamanya itu memberikan keterampilan untuk mencegah relapse seutuhnya dan dapat terlepas dari situasi atau faktor risiko yang dapat memicu relapse di masa yang akan datang. Konsepnya ini pecandu akan
Diberikan proses problem solving dan juga orientasi ulang dari nilai dan perilaku hidup individu. Tujuan spesifiknya itu untuk mencegah penggunaan awal dan menjaga pasien pada tahap abstinence atau sebagai tujuan dari harm reduction dan memberikan pengelolaan jika terjadi relapse dan mencegah terjadinya lanjutan lapse ke arah relapse sepenuhnya. Next. Kesimpulannya, putau atau heroin adalah bubuk putih opioid yang terbuat dari morfin, zat alami dalam kantong biji tanaman opium Asia. Cara penyalahgunaan heroin ini adalah dengan dicampur dengan air, disuntikan dengan jarum, dan dihisap atau dihirup ke hidung. Rancangan program penyembuhan pengguna putau terdiri dari program detoksifikasi, substitusi, LAAM, dan terapi perilaku. Berikut daftar pustaka yang kami acu. Oke, terima kasih untuk Sebelumnya terima kasih. Putau. Putau ini ya. Ya, ini beberapa pertanyaan ya dari Kefas. Gejala yang ditimbulkan memiliki yaitu pupil mata mengecil ya, mekanismenya bagaimana. Dan dari saya, salah satu cara penyalahgunaan heroin adalah mencampur dengan air. Setelah dicampur lalu diapakan? Apakah langsung diminum? Ini pertanyaan begitu. Deska, heroin cepat masuk otak, seberapa cepat ya? Terus kecanduan heroin dikatakan lebih parah dibanding morfin, padahal heroin merupakan turunan morfin. Nah, mengapa bisa demikian? Terakhir dari Kusuma, buprenorfin rawan penyalahgunaan. Lalu apakah masih efektif untuk terapi kecanduan morfin? Nah, ini menarik nih. Ada 2, 3, 4, ada 5 pertanyaan. Silahkan itu dulu yang dijawab. Baik Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak terlebih dahulu. Jadi itu heroin itu dicampurkan dengan air itu nanti penggunaannya bukan secara langsung diminum Pak, tetapi setelah dicampurkan dengan air, heroin ini akan disuntikkan ke dalam tubuh. Enggak, menyuntikannya apa? Itu. Intramuskular biasa atau bagaimana? Atau subkutan atau apa? Ada keterangan enggak dari literatur? Enggak ada ya? Enggak. Saya nggak dengar jawabannya. Berarti dengan kata lain tadi yang dicampur dengan air itu sama dengan yang digunakan secara suntik kan begitu? Iya Pak, jadi nanti heroinnya itu kan bentuknya bubuk. Terus untuk penggunaannya itu nanti sebelum disuntikan itu dicampurkan dengan air terlebih dahulu, baru akan disuntikan ke dalam tubuh Pak. Seperti itu. Injectable drug user ya, caranya mungkin seperti ini ya. Itu informasi aja ini untuk pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ya, yang lanjutnya silahkan. Kemudian saya akan menjawab yang pertanyaannya dari Deska yang terkait seberapa cepat masuk ke otak itu. Jadi ini setelah kami mencari sumbernya itu, jadi tidak disebutkan secara rinci itu butuh waktu berapa lama untuk heroin masuk ke otak, tetapi jika dibandingkan dengan morfin itu, heroin itu jauh lebih cepat masuk ke menembus otak itu dikarenakan heroin itu merupakan turunan paling murni dari morfin yang berkadar 80% hingga 99%. Jadi ketika penggunaannya itu akan lebih cepat masuk ke otak sehingga efeknya yang timbul itu lebih cepat masuk otak tentunya harusnya terkait dengan lipofilisitas ya. Nggak ada data boh. Lipofilisitasnya mungkin seperti apa sehingga kalau angkanya sekian berarti terus bisa menembus sawar darah otak dengan lebih baik.
Apakah ada data? Seandainya ada data, misalnya dicari aja dulu. Kalau ada data itu berarti bisa untuk menjelaskan itu seperti itu. Ya, cari dulu ya. Ya Pak, nanti Anggota kelompok yang dicari lain dulu coba Pak mencari terkait. sambil menjawab yang lain dulu. Ya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Kusuma bahwa tadi disebutkan buprenorfin rawan penyalahgunaan, lalu apakah masih efektif untuk terapi kecanduan morfin? Sebenarnya untuk terapi kecanduan, maaf sebelumnya ini terapi kecanduan morfin atau heroin? Kusuma? Heroin ya? Turunan Atau morfin tadi gitu? disebutkan Atau morfin turunan ya? morfin gitu? Untuk buprenorfin. Ya, turunan ya dianggap berarti kalau ini ya masuk ya. Iya Pak. Silahkan Sania. Jadi untuk terapinya itu sendiri, baik dari metadon sampai buprenorfin itu memang rawan penyalahgunaan semua. Tapi buprenorfin ini keuntungannya dia itu memiliki durasi yang lebih panjang sehingga frekuensi penggunaannya itu bisa lebih jarang dan cukup efektif digunakan apabila pasien sulit mematuhi waktu minum obat. Selain itu juga tetapi buprenorfin ini tidak menjadi pilihan utama karena untuk terapi farmakologi dari kecanduan heroin itu pilihan pertamanya itu tetap metadon yang pertama. Kok enggak buprenorfin kenapa? Karena itu tadi ada potensi juga untuk disalahgunakan. Karena juga dia mekanismenya agonis parsial, ya? Pak. Oke, lanjut. Iya. Masih ada pertanyaannya Martin. Kecanduan heroin lebih parah dibanding morfin, padahal heroin adalah turunan morfin. Lalu pertanyaan yang dari Rio, contoh dari terapi perilaku yang diberikan kepada pemakai heroin itu apa? Silakan. Silakan. Kalau saya tidak salah untuk pertanyaannya Martin itu, heroin itu memang turunan morfin, tapi dia memiliki apa ya, ibaratnya kemampuan sekian kali lipat dibandingkan morfin. Jadi apa ya bahasanya ya? Artinya jadi kalau dia sebagai derivat dia memiliki kemampuan beberapa kali lipat dari induknya, otomatis kalau ini disalahgunakan ya jelas kecanduannya lebih parah. Itu jawaban normatifnya demikian. Kalau ada jawaban yang lebih detail ada enggak? Iya Pak, jadi setelah dicari itu jawabannya sama seperti Bapak, tapi disebutkan bahwa si heroin ini itu memiliki tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi dari morfin, sekitar 80% sampai 99%, Pak. Itu kan turunan toh, heroin itu kan turunannya morfin toh? Iya, jadi iya Pak. Oh. Ada lagi yang mau menjawab nggak ini kira-kira? Kalau secara umum gimana? Kenapa dia lebih parah ya? Lebih murni atau lebih apa? Memang
kemampuannya lebih beberapa kali lipat sih kemampuan untuk berefeknya ya. Saya tidak tahu persis efeknya bagaimana. Kalau morfin itu sendiri kan boleh dipakai ya dalam pengobatan, tapi dalam pengawasan ketat dokter ya. Kalau heroin masuknya sudah di yang pertama, dia tidak boleh untuk pengobatan, itu seperti itu. Oke. Ya sambil jalan. Tadi yang masalah lipofilisitas sudah ketemu enggak? Yang masalah kecepatan masuk ke otak. Oh belum. Nah, ini contoh perilaku dari Belum, Rio. Pak. Pertanyaannya bagaimana? Pak, saya mau coba jawab pertanyaan dari Rio mengenai yang terapi perilaku. Kalau misalnya terapi perilaku itu pertama kita mencari penyebab si pecandu itu menggunakan narkoba dulu. Nanti misalnya kayak karena dia ada masalah keluarga, terus dicari kenapa ininya kayak mencari penyebab si pecandu menggunakan narkoba. Kemudian juga bisa menggunakan metode dengan terapi sosiologis. Dia tuh jadi di para pecandu itu dikumpulkan bersama. Nanti mereka saling sharing mengenai pengalaman mereka gitu tentang mengapa mereka mengonsumsi narkoba. Ada Mas gimana yang bertanya, cocok enggak? Cocok, Pak. Terima kasih. Enggak ada ya lipofilisitas ya, lipofilisitasnya heroin ya. Yang lain mungkin punya data? Boleh membantu kalau misalnya kalau mencari dengan lipofilisitas heroin itu ada artikel namanya strategi meningkatkan penghantaran obat, pada contohnya pengubahan morfin menjadi heroin ya. Tapi saya kok nggak bisa download. Kalau teman-teman bisa melihat itu, saya pakai searchingnya dengan kata lipofilisitas heroin. Tapi kok saya tidak bisa membuka. Oke ya, nanti dicari aja ya sambil jalan ya. Saya rasa sudah cukup untuk ini. Terima kasih ya, jumlah pertanyaannya sudah semakin banyak. Terakhir kelompok ketiga untuk kelompok yang presentasi tentang mushroom ya. Silakan. Iya, Pak. Oke. Baik, selamat sore Pak Yosep dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyalahgunaan magic mushroom. Anggota kami beranggotakan 4 orang. Ada Krista,
069, ada saya Brigita Krista 068, saya Brigita Vena 069, ada Adelheid 070, dan ada Skolastika Widi ke 071. Baik, latar belakang. Selain sabu, ganja, heroin, terdapat jenis narkotika yang beredar di masyarakat, yaitu magic mushroom, yang lebih dikenal lebih dikenal orang sebagai jamur letong atau jamur kotoran sapi, karena jamur tersebut tumbuh di atas letong atau kotoran sapi. Nah, menurut pakar kimia farmasi Badan Narkotika Nasional BNN, Kombes Mufti Jusrin, dalam undang-undang magic mushroom ini atau jamur letong ini termasuk di dalam zat aktif bernama psilocybina. Dan magic mushroom juga ini adalah salah satu jenis narkotika yang beredar di masyarakat. Untuk magic mushroom ini masuk dalam jenis narkotika golongan 1. Magic mushroom dapat memberikan efek halusinasi karena mengandung senyawa psilocybin dan psilocin yang merupakan senyawa kimia halusinogen. Dan untuk efek halusinasi yang ditimbulkan oleh magic mushroom bisa berbeda-beda pada tiap penggunanya yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, aktivitas, dan dosisnya. Yang selanjutnya, nah berikut adalah gambar dari magic mushroom dan ada ciri-ciri karakteristiknya. Magic mushroom dengan nama latin Panaeolus canescens, dengan nama setempat itu jamur tai sapi, uang alung, magic mushroom, dan juga secret mushroom. Untuk tempat tumbuhnya, tumbuh di atas kotoran sapi ataupun hewan ternak. Untuk morfologinya sendiri, ada bentuknya, bentuk jamur payung dengan tinggi 71/2 cm, batangnya 6 cm, payung garis tengah 1 cm dengan tinggi 0,8 cm. Untuk spora, karakteristik ujung pipi, sporongoniumnya karakteristik ujung merunting, warna dia berwarna putih dan akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua. Yang segar biasa dijadikan omelet, untuk perubahan warnanya bisa menjadi warna biru. Selanjutnya, dosis psilocybin subensis, di mana efek psikedelik sederhana, minimal pengguna harus menelan dosis 1 gram jamur kubensis kering melalui oral. Yang kedua itu ada sebesar 0,25 gram, biasanya cukup untuk menghasilkan efek yang ringan. Dan yang ketiga itu ada 1 sampai 2,5 gram, biasanya memberikan efek moderat, dan 2,5, lebih dari 2,5 itu memberikan efek yang lebih kuat. Dan yang terakhir itu dosis sebesar 3,5 gram, kering kemungkinan menghasilkan pengalaman halusinasi yang intens. Mekanisme kerjanya itu, psilocybin memasuki sistem saraf pusat, mengganggu dan menekan kerja otak dan tubuh. Ketika jamur yang mengandung psilocybin dikonsumsi, akan mengaktifkan reseptor di tempat serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter penting. Saat keadaan normal, serotonin mengontrol keseimbangan suasana hati, mengatur kecemasan, dan membantu proses penginformasi panca indera menuju otak. Senyawa yang terkandung dalam psilocybin seperti LSD yang menghasilkan perubahan fungsi otonom, refleks motorik, perilaku, dan persepsi. Hal ini juga mempengaruhi pencernaan, aliran darah, dan kinerja organ lainnya, dan menyebabkan tremor, mual, dan sulit tidur. Efek lain dari penggunaan magic mushroom itu berasal dari 2 zat utama, yaitu psilocybin dan psilocin. Ketika psilocybin tertelan kemudian dipecah akan menjadi psilocin yang kemudian menghasilkan efek psikokedelik. Alasan penyalahgunaan keracunan magic
alasan penggunaan dan gejala keracunan magic mushroom. Alasan penggunaan itu masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa jamur tersebut dapat menyebabkan berhalusinasi. Akan tetapi efek halusinasi itulah masyarakat justru memanfaatkan untuk mendapatkan jamur tersebut tidak memerlukan uang yang banyak dan mudah mendapatkannya. Gejala keracunan itu dibagi menjadi 3, di mana ada yang pertama 10-30 menit pertama akan timbul rasa gelisah, lemah, nyeri otot, dan rasa tidak nyaman pada perut. Dan yang kedua itu pada menit ke 30-60, di mana timbul visual atau efek halusinasi dan distorsi persepsi, berkeringat, kemerahan pada wajah, dan ketiadaan koordinasi. Dan yang ketiga itu pada menit ke 60 sampai ke 120 itu semua gejala di atas menjadi sering muncul. Yang berikutnya metabolisme psilocybin dan psilocin dalam tubuh. Dan metabolismenya itu termetabolisme di hati. Yang berikut efek yang timbul akibat penggunaan magic mushroom itu yang pertama ada efek terhadap persepsi distorsi, ada efek terhadap fisik, ada efek terhadap kejiwaan, dan efek terhadap jangka panjang. Cara penggunaan magic mushroom yaitu magic mushroom ini sering disebut juga dengan jamur ajaib. Jamur ajaib ini sering dibuat dengan cara dikeringkan dan dimakan dengan cara dicampurkan ke dalam makanan atau minuman. Dimakan bersama dengan makanan jenis lain, misalnya dengan telur dadar ataupun mencampurnya dengan minuman seperti jus dan dibuat keripik jamur. Yang selanjutnya itu ada rancangan program untuk penyembuhan pengguna. Programnya itu adalah rehabilitasi bagi pengguna magic mushroom, terus penyuluhan tentang penyalahgunaan magic mushroom. Nah, sasaran layanannya itu pertama pecandu akibat penyalahgunaan magic mushroom, terus yang kedua korban penyalahgunaan magic mushroom, dan yang ketiga itu penyuluhan ke masyarakat. Untuk tujuannya sendiri itu yang pertama mengubah perilaku ke arah positif dan hidup sehat, kedua meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik sehingga terhindar dari masalah hukum, terus hidup lebih produktif, sedapat mungkin berhenti total dari ketergantungan magic mushroom, dan yang berikut itu melakukan penyuluhan bertujuan agar masyarakat memahami masalah penyalahgunaan nafsa maupun mengamati situasi dan kondisi lingkungan di wilayahnya mengenai penyalahgunaan nafsa dan waspada terhadap peredaran magic mushroom. Selanjutnya, Nggak ada suaranya ya? Oh ya, sudah. Maaf Pak, tadi diulang aja. terputus Maksudnya, koneksinya. ya silakan. Selanjutnya terkait tahap rehabilitasi, yang pertama yaitu sebelum dilakukan rehabilitasi medis perlu dinilai asesmen pasien terkait pemeriksaan medis, pemeriksaan psikologis, dan tes urin.
Kemudian dibuat rencana terapi terkait metode yang akan digunakan untuk rehabilitasi dan lama waktu rehabilitasi. Next. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/7/2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan narkotika pada bab 3 pasal 9 ayat 1, yaitu proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi. Sedangkan pada bab 3 pasal 10 ayat 1 berbunyi, rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen. Yang pertama yaitu untuk rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Keadaan gawat darurat yang berkaitan dengan penyalahgunaan nafsa, yaitu gawat darurat yang terjadi meliputi berbagai efek gejala klinis berikut, yaitu intoksikasi, overdosis, sindrom putus obat, dan berbagai macam komplikasi medis, yaitu fisik maupun psikiatrik. Dalam rehabilitasi medis, terdapat terapi yang dilakukan, yaitu terapi medis. Terapi medis terdiri dari terapi medis terhadap keadaan intoksikasi magic mushroom dan terapi pada sindrom atau gejala putus obat magic mushroom. Terapi terhadap intoksikasi halusinasi terutama adalah konseling suportif, di mana mengajak pasien untuk berbicara, meyakinkan pasien, melindungi pasien terhadap perbuatan yang membahayakan dirinya. Lalu untuk terapi pada sindrom atau gejala putus obat, itu dilakukan hanya simptomatik, yaitu untuk nyeri diberikan analgesik kuat seperti tramadol, analgesik non-narkotik, asam efenamat, dan sebagainya. Lalu untuk rinor diberi dekongestan, misalnya fenilpropanolamin, untuk mual diberi metoclopramid, untuk kolik diberi spasmolitik, lalu untuk insomnia diberi hipnotika, misalnya golongan benzodiazepin. Lalu yang kedua, itu rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial itu adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik maupun mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi yang berorientasi psikososial. Program ini menitik beratkan berbagai kegiatan pada terapi psikologis, yaitu kognitif, perilaku suportif, asertif, dinamika kelompok, psikoterapi individu, desensitisasi, dan lainnya, dan keterampilan sosial yang bertujuan mengembangkan kepribadian dan sikap mental yang dewasa, serta meningkatkan mutu dan kemampuan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, terapi pasca rehabilitasi itu bertujuan untuk membantu mantan pecandu mampu hidup normal, berfungsi sosial, dan diterima oleh masyarakat. Program ini berlangsung selama minimal 6 bulan. Yang kedua, diawali oleh asesmen untuk mengetahui minat bakat dan menentukan penempatan program pasca rehabilitasi sesuai kriteria yang terdiri dari yang pertama, fase awal itu lamanya 2 bulan. Yang kedua, fase menengah itu lamanya 2 bulan, dan untuk fase lanjut itu 2-4 bulan. Untuk fase awal, pasien akan tinggal dan bekerja di tempat yang sama dengan pengawasan penuh dan melaksanakan kegiatan produktif sesuai fasilitas yang tersedia. Lalu untuk fase menengah, mantan pecandu tinggal di rumah tertentu yang disebut rumah dampingan yang diawasi oleh konselor adiksi dan berkesempatan bekerja di luar. Selanjutnya melaksanakan kegiatan produktif yang dipilih, misalnya peternakan, pertanian, perbengkelan, seni, teknologi informasi, dan lainnya. Untuk fase lanjut,
Pecandu berkumpul di rumah tertentu, biasanya disebut rumah mandiri, yang masih diawasi secara berkala untuk pembinaan lanjut. Tetap melanjutkan pekerjaan di luar sesuai kemampuan dan keterampilan. Lalu yang ketiga, sebagai penyakit menahun dan kekambuhan, kemungkinan dapat terjadi kekambuhan akibat berbagai pengaruh atau pemicu. Bila terjadi kekambuhan, maka pecandu mengikuti program rehabilitasi ulang, baik rawat jalan maupun rawat inap sesuai tingkat kekambuhannya. Demikian hasil Oke, terima presentasi kasih dari untuk kelompok kami. terakhir ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya. Ini efek halusinogen itu termasuk stimulan atau depresan ya dalam penyalahgunaan obat, atau bukan salah satu di antara kedua itu ya. Dari Ivan, dosis minimum magic mushroom ini berapa? 1 gram atau 0,25 ya? Karena di slide 2, ada di slide dikatakan 2 poin tersebut. Dari Asia, bagaimana cara membedakan magic mushroom dengan jamur yang lain? Lalu dari Kevas, mengapa efek halusinasi magic mushroom berbeda pada jenis kelamin dan umur pengguna? Apakah ada reseptor khusus yang membuat berbeda? Dari Ayu dikatakan bagaimana cara penggunaan, dikatakan bahwa magic mushroom dibuat dalam bentuk snack good dan dicampurkan dengan makanan dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan, apakah magic mushroom tersebut hanya dalam bentuk snack good saja, dalam bentuk yang lain? Snack good itu apa sih? Saya nggak tahu teman-teman. Terus kemudian Cynthia, efek halusinasi setiap penggunanya dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitas seperti apa? Ini mirip sama punyanya Kevas ya kalau nggak salah. Oke, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di chat ini. Silahkan. Pak, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Ivan terkait dosis minimum agar magic mushroom dapat memberikan efek. Dari artikel yang kami temukan itu, pengguna harus, jadi untuk mendapatkan efek ringan itu, pengguna dapat mengkonsumsi jamur secara oral itu 0,25 gram. Kemudian untuk yang efek moderate itu 1 sampai 2,5 gram. Oke. Van, gimana Van? Begitu. Sudah puas belum Ivan? Mohon maaf Pak. Oh, suaranya terlalu yang kecil terlalu Pak. kecil. Mohon Kurang apakah dekat bisa diulang? dengan mic. Oh iya Pak. Jadi pengguna itu minimal harus menelan dosis 0,25 gram itu untuk menghasilkan efek ringan. Kemudian 1 sampai 2,5 gram itu akan memberikan efek moderate. Oh ya, berarti tetap yang dosis minimalnya 0,25 gram ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas Lanjutnya. konfirmasinya. Lanjut. Iya, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Aini Sia, yaitu cara membedakan magic mushroom dengan jamur yang lainnya. Untuk membedakan magic mushroom dan jamur yang lainnya, tadi sudah kami sampaikan karakteristik dari magic mushroom, yaitu jamur ini, misalnya jamur ini tumbuh di atas kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi. Terus bentuk jamur yaitu tingginya kurang lebih 7,5 cm, mempunyai garis tengah kurang lebih 1 cm, yaitu spora berkarakteristik lonjong pipih. Terus spora gonium berkarakteristik ujung meruncing dan warna bila baru berwarna putih dan akan berubah menjadi yang baru itu warnanya putih lalu akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua.
dan akan berubah menjadi abu-abu sampai dengan coklat tua. Itu karakteristik dari magic mushroom yang bisa dibedakan dari jamur yang lain. Gimana yang bertanya? Coba, ini ya. Terus kalau misalnya sudah jadi bentuk kering atau sudah jadi bentuk makanan, bagaimana kita membedakan magic mushroom dengan jamur yang bisa kita konsumsi gitu? Ya, silahkan dijawab. Boleh. Pak, menjawab pertanyaan yang lain, apakah bisa untuk menunggu dan konfirmasi? Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Pada pertanyaannya itu, apakah magic mushroom ini tersedia hanya dalam bentuk snake good saja atau dalam bentuk yang lain? Nah, menurut sumber yang kami baca itu bahwa kenapa dikatakan snake good itu karena dia dalam keripik, dalam bentuk keripik jamur. Nah, untuk istilahnya itu namanya snake good. Seperti itu yang kalau yang kami cari. Terus kalau misalnya bentuk-bentuk yang lain, kalau yang kami dapat itu dari Hartney 2020 dikatakan bahwa jamur ajaib ini atau magic mushroom ini juga bisa dicampur dengan ganja ataupun tembakau dan dihisap. Terus juga kandungan zat aktifnya yaitu psilocybin itu ada disediakan dalam bentuk cair juga tersedia. Nah, caranya ini berwarna coklat bening dan tersedia dalam botol kecil. Namun dari literatur yang kami baca lagi bahwa tidak dijelaskan secara ringkas bagaimana penyalahgunaan bagaimana penggunaannya kalau psilocybin ini dalam bentuk cairan seperti itu. Begitu dari kelompok kami. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Yang berikutnya yang lain? Bisa. Baik, terima kasih. Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Maria Imelda Hardun. Itu contoh efek apa saja terhadap fisik yang ditimbulkan akibat penggunaan magic mushroom. Berdasarkan literatur yang kami dapat itu, efek dari psilocybin dan psilocin terhadap fisik itu ada perubahan denyut jantung, ada takikardi, ada bradikardi, ada hipertensi, ada gangguan keseimbangan tubuh, dan penurunan refleks serta mual. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Contohnya. Mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yosef terkait magic mushroom ini, apakah masuk efek halusinogen, stimulan, atau depresan? Menurut kelompok kami itu masuk ke golongan halusinogen, Pak.
karena dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran dan seringkali menciptakan Ini daya beda pandang ya yang sama berbeda anu ya. sehingga seluruh perasaan dapat Sama terganggu. anu beda sama Eh, apa namanya? Stimulan sama depresan itu beda. Kalau untuk yang stimulan itu dia dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Kemudian kalau untuk golongan depresan itu dia mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya merasa tenang, pendiam, dan bahkan membuatnya tertidur dan tidak sadarkan diri. Baik. Masih ada yang belum dijawab enggak? Yang mana ya? Contoh efek apa penggunaan magic? Sepertinya masih ada, Pak. Oh ya, silakan. Pertanyaannya Kevas sama Deska, Pak. Sama Deska. Saya ingin menjawab pertanyaan lanjutan dari Aini Yesia yang tadi. Kalau untuk ketika jamur mushroom sudah diolah, untuk membedakannya dengan jamur yang biasa dikonsumsi itu susah. Sehingga kalau untuk membedakannya saat sudah diolah itu perlu dilakukan uji laboratorium untuk memastikan jenisnya. Oke, ada komplain? Oke. Masih kurang satu? Sudah jelas, Pak. Kurang 2, Pak. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Deska. Ingin bertanya, menurut kelompok, penggunaan magic mushroom ini lebih cenderung digunakan oleh rentan usia berapa ya? Apakah remaja atau dewasa atau juga anak-anak? Menurut kelompok kami, kalau dari kelompok kami mencari dan kami belum terlalu menemukan bahwa apa spesifiknya apakah lebih dikonsumsi untuk anak-anak, orang dewasa atau orang tua itu maaf kami belum menemukan, tetapi yang kami temukan itu bahwa magic mushroom berasal dari penyalahgunaan magic mushroom ini karena itu di masyarakat itu disalahgunakan karena ketidaktahuan dari masyarakat. Nah, menurut kelompok kami bisa saja bisa digunakan oleh kalang masyarakat umum, bisa juga anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua, karena yang kami cari itu bahwa magic mushroom ini juga biasa dijadikan sebagai teh, terus kadang juga dicampur dalam makanan, bisa dijadikan sebagai omelet. Jadi kami beranggapan bahwa mungkin magic mushroom ini itu bisa dikonsumsi, mungkin dikonsumsi juga untuk anak-anak atau masyarakat umum, seperti itu dari kami. Apakah menjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama, oke, terima kasih. Sudah cukup kah? Sudah semua kah? Kayaknya sudah deh. Sudah dijawab semua yang bertanya? Oke, pas turun bebas. Yang mana? Oh, belum Pak, pertanyaannya belum. Ya. Tiap jenis kelamin diatur, apakah ada reseptor khusus yang berbeda? Yang ya Pak. Ada yang bisa menjawab?
Jadi halusinogen ini kan dari halusinasi ya nih ya. Halusinasi itu munculnya persepsi setelah melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang tidak benar-benar ada. Dan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit, misalnya keracunan obat-obatan. Ya mungkin karena orang keracunan magic mushroom ini maka timbul halusinasi. Sehingga pertanyaannya, mengapa efek halusinasinya berbeda-beda pada tiap jenis kelamin dan umur. Saya ingin menggarisbawahi di kata munculnya persepsi. Yang namanya persepsi itu pasti sifatnya itu subjektif. Ya, nama persepsi itu pendapat, jadi biasanya subjektif. Karena subjektif itulah mungkin, ya masih kata pakai mungkin, efek halusinasinya yang diterima pada pengguna magic mushroom, entah pada laki-laki atau perempuan, bisa saja persepsinya berbeda. Apalagi juga terkait umur. Ya, umur itu kan umur berapa yang menyalahgunakan? Umur 20, 30, 40. Coba Anda bayangin, umur 20, 30, 40. Pasti experience-nya berbeda dalam kehidupan. Jadi persepsi yang muncul juga pasti akan berbeda. Ya. Itu kalau saya meninjau dari kata persepsi. Nah, apakah ada reseptor khusus yang berbeda sehingga menimbulkan efek yang berbeda? Saya tidak yakin adanya reseptor yang berbeda, tapi lebih pada arah pengalaman yang dimiliki seorang individu, kemudian terkait dengan stimulasi otak yang ada di situ yang dirangsang oleh magic mushroom itu sehingga menimbulkan halusinasi. Nah, ini yang membedakan adalah pada faktor pengalaman individu, sehingga yang dirasakan, yang dilihat itu tentunya akan bisa muncul sesuatu yang berbeda. Itu kalau saya mencoba membantu untuk kelompok ini menjawabnya demikian. Tapi persisnya kalau untuk reseptornya ada atau tidak, saya sendiri tidak terlalu yakin. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya, teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya rasa pembelajaran hari ini kita mendapatkan banyak hal, banyak cerita, dan prosesnya berjalan dengan sangat baik ya. Saya rasa pertanyaan lewat chat ini sangat membantu. Oke, terima kasih untuk belajar bersama hari ini ya. Semoga ini semua bermanfaat untuk lebih tahu tentang penyalahgunaan obat sehingga kita bisa menarik manfaat dari cerita atau informasi yang disampaikan oleh antar kelompok. Ya. Kita akan bertemu lagi hari Selasa mendatang untuk jam yang sama. Terima kasih dan selamat sore ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore.